Kalau terlalu dalam, potnya nanti akan susah. Karena dia akan mengembangkan daunnya itu akan terhalang oleh pekual. Jadi jalan yang ideal, yang bagus itu, si benih dengan lubang yang kita di sini itu harus dijajar. Jadi untuk support-nya itu lebih mudah seperti ini. Cukup dikenakan ke air, ini akan menempel. Nah, cukup sejajar. Nah, jadi nggak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti gagal. Ya, pahit. Ya, nasi kakak jadi. Ada satu yang mau jadi. Ya, ya paling gitu satu orang. Kita tinggal bayar. Ya, satu dadu, satu lubang. Ini terlalu dalam, Pak. Jangan terlalu dalam. Jadi jangan terlalu dalam. Ini lebih penting, ini sangat penting ya. Kalau kita gagal menyemai, maka akan gagal penanamannya. Nah, cukup asing itu. Jadi ketika dimasukkan benih itu cukup masukkan. Kelihatannya lurus aja di sini nggak ada benihnya. Jadi hanya menempel aja dan masuk. Yang intinya itu apa? Nah, seperti itu jadi cukup sejajar, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, akan rusak. Karena saya lebih menguasai praktek daripada teori ya. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke itu. Kita tutup selama hari. Apabila sudah semua warna merah putih, itu kan udah nggak ada mau ya. Harus cepat-cepat katakan tidak langsung dimana aja. Apabila terlambat, evaluasi sistem ini. Nah, dia memanjang nih batangnya itu karena sifatnya tanaman itu mengejar sinar matahari. Tapi kalau begitu tepat mengeluarkan, ketika sesuatu itu kita keluarkan, seperti yang contoh di sini, hasilnya kan tidak selalu normal gitu. Tapi dia kalau mengeluarkan kelihatan nanti di WA akan ada foto yang kebun yang sekolah tanah yang di mana ketika cepat mengeluarkan minum 8 jam dari atas sekarang. Begini hasilnya. Ini sudah memperlihatkan ini baguslah pertumbuhannya. Tumbuh kembangnya udah bagus. Sampai ada yang mau coba lagi? Barangkali ini kan penyemai. Ini, ya. Dikit lagi. Kira-kira seperti itu. Makanya tidak boleh terlalu dalam, nanti kita bisa mengembangkan daun. Ini untuk penyemaian dari dalam penyemaian. Karena kita kembangkan kalau nanti di penyemaian kalau tidak mau kita jawab ya. Kita akan melakukan Mana sih, Dek? Gerak. Kenapa ini bisa? Alasannya Nanti disatukan itu tidak bisa larut dalam air. Makanya yang dipisahkan dulu. Karena kalau dipisahkan yang dalam air yang kecil
akan menggumpal, harus dipisahkan dulu. Dua bagian menjadi 5 liter A, 5 liter B, dan ini harus disatukan semua ini 5 liter. Cukup untuk yang pakai. Karena melarutkan mungkin di sini untuk 5 liter A. Sini ya, sini. Mau lihat ini. Sudah sampai. Kalau gitu harus itu terus kuat di belakang Bu. Karena sementara nih, kalau gitu. Ya, tunggu dulu ya anak-anak ya. Ini semua lagi mengambil air dulu. Pastinya. Ya, yang tadi silahkan kalian catat untuk praktek penilaian, jangan sampai lupa. Yang di rumah juga silahkan ikuti. Ya, sekarang kita mau mencampurkan AB mix sambil menunggu air. Oh. Polling, kalian bocor apa? Ternyata Kamera bubble. Kita kan buat pekatan 5 liter A dan 5 liter B. Ya. Pakaiannya 5 mil buat 1 liter. Kita akan praktekkan nanti. 1, 2, Aja yang ini jadi kalau nggak jadi ini aja. 4, 5. Nanti ahlinya, ada ahlinya. Saya mau ahli. Berarti yang masih gitu. Unicorn juga ada deh. Udah ya Kak? Oke. Nah, ini udah ya, ini 5 liter A dan 5 liter B. Kita larutkan. Itu barusan yang ini apa Pak? Yang itu unsur. Unsur apa? Nah, yang ini, yang A ini unsur makro ya. Kandungan di dalam unsur makro di sini ada nitrogen, fosfor, ada kalium,
Nah, yang di sini. Kemudian kalau yang di sini itu unsur mikro di sini. Ada Cu, Zn, molybdenum, Fe yang fungsinya itu sebagai memacu pertumbuhan tanaman. Kita larutkan sampai benar-benar larut, tidak ada endapan. Harus pakai tangan ya? Sebenarnya pakai itu pun bisa, Bu. Tapi bisa, tangan nggak bahaya. Oh, nggak bahaya ya? Ya. Ya. Jadi boleh pakai tangan ya anak-anak? Boleh, tidak bahaya. Tidak. Enggak. Sampai larut ya, Pak? Ya, sampai larut. Sampai tidak ada endapan. Tidak ada endapan. Larut seperti air gula. Kalau kamu bikin teh manis. Nah, ini contoh nutrisi yang siap pakai ya. Jadi bersih, nggak ada larutan. Kalau ini kan masih pekatan. Kalau ini yang sudah siap pakai. Contoh yang siap pakainya seperti itu. Nanti. Sabar. Sabar ya. Sabar. Tahan. Ya, Bu. Ya. Contoh kita akan memakai nutrisi ini untuk 1 liter misalkan ya. Nah, karena ini masih bentuk pekatan, masih pekat, jadi belum bisa digunakan karena terlalu tinggi, terlalu pekat. Nah, kita harus encerkan lagi. Pemakaian yang kita buat di sini itu 5 mil A dan 5 mil B untuk 1 liter. Contoh kita akan memakai 2 liter, berarti tinggal tambahkan saja ya. Nah, seperti gini. Kita larutkan, masukkan sini. Berapa mil itu, Pak? 5 mil A dan 5 mil. Oke. 5 mil. Larutan A dan Ya, B. Biasanya untuk 1 tutup ini 5 mil biasanya. Oh, iya. Boleh kalau mau menggunakan ini pun boleh. Ya. Nah, ini udah siap pakai. Airnya ini 1 liter ya? Iya, airnya 1 liter. Kalau kita tidak punya alat ukur, boleh menggunakan tutup. Wah, potong. Kalau kita cek kandungan pupuknya di sini, kalau kita cek 2000 ya, 2000 ppm bisa kita gunakan.
siap pakai berarti itu. Bisa untuk tanaman, untuk yang di rumah, untuk yang kita tanam nanti pun itu sudah siap pakai. Ukurannya harus berapa, Pak? Yang itu PPN-nya? 2.000? Dari 1.000 sampai 2.000. Oke, 1.000 sampai 2.000 Ya. sudah bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana menanam dan merawatnya. Pertama kan menanam itu kita evaluasi ke materi yang tadi. Menanam dan merawat. Menanam itu tidak terlepas dari menyemai. Menyemai itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang akan kita gunakan untuk praktik dan ke depan itu menggunakan tool. Tool itu bukan dipotong seperti dadu, setelah dua kali dua, kemudian siram dengan air cukup lembab saja, kemudian masukkan benih tersebut tidak boleh terlalu dalam, kemudian simpan di tempat gelap selama 1 sampai 2 hari, tidak boleh dari itu. Ketika 1 hari udah sepot, langsung keluarkan ke sinar matahari langsung kurang lebih 8 jam sambil kita siram. Itu harus diperhatikan karena apabila telah mengeluarkan akan terjadi kegagalan dalam penyemaian. Maka kalau udah etiolasi nggak ada obatnya itu gagal, itu diganti. Makanya nanti di pembahasan sekarang itu kan kita bekerja sama, berdisiplin. Jadi kalau kita bekerja sama dan berdisiplin, hasilnya pun akan bagus. Tapi kalau kita akan membiarkan seperti nggak baik lah gitu ya, pasti akan gagal. Yang kedua, untuk merawat ini perlu beberapa alat yang kita butuhkan, yang kita pegang kalau mau berwirausaha itu. Seperti yang tadi kita harus punya TDS, alat-alatnya. Ini alat berkebun ya, TDS meter dan pH meter. Karena untuk mengecek pH air, untuk mengecek air yang digunakan dalam nutrisi yang dipakai untuk bercocok tanam hidroponik itu pH-nya harus 5,5 sampai 6,5, tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalkan pH 5 di bawah 5,5, ada beberapa unsur hara yang tidak bisa terserap oleh tanaman, maka tanaman tersebut akan terjadi defisiensi atau kekurangan unsur hara. Di atas 7 pun tetap gitu, akan beberapa unsur hara yang tidak terserap oleh tanaman, maka harus pH dijaga 5,5 sampai 6,5. Kemudian kita harus punya juga gelas ukur ya. Gelas ukur ini digunakan untuk melarutkan dan memakai nutrisi. Kalau kita menggunakan tandon 1.000 liter, berarti kita gunakan untuk 1 liter ini. Ini cukup untuk 1 tandon. Kemudian untuk merawatnya pun nanti ketika tanaman tersebut sudah terjadi umur di atas sekitar 20 ke atas itu unsurnya ini tuh harus ditingkatkan, gitu, nutrisinya pun harus ditambah. Seperti kita aja kalau kita kecil atau bayi kita menggunakan bubur, berarti di sini makan bubur lah ya, nggak mungkin bayi makan nasi gitu kan. Makanya kalau ketika masih kecil gunakan PPN yang rendah. Ketika udah besar pasti kebutuhan makanannya pun akan besar, lebih ditingkatkan lagi. Mungkin nanti ketika dalam 1 bulan ke depan di grup WA kita akan terus berkomunikasi bagaimana tanaman kita yang kita tanam menjadi bagus. Sesi yang sekarang atau yang akan datang mungkin di sesi tanya jawab ya, Bu. Tanya jawabnya nah itu di bagian mana dulu? Kamu mau tanya jawab? Ya, ya, boleh. Karena aku yang ya masih panjang ya, kurang lebih itu benar nggak jamnya? Ini hasil Betul jamnya? Oh ya, waktu masih kurang lebih 45, kalau dengan tanya jawab mungkin sekitar 55 menit lagi ya, 1 jam lagi ya. Baiklah ya, supaya materi yang disampaikan oleh narasumber tidak terlalu panjang ya, ada perubahan rencana sedikit, baik yang di rumah maupun yang di studio. Kita buka sesi tanya jawab untuk termin pertama.
kurang lebih 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita lanjutkan lagi ke nanti bisa diulang lagi mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang menyangkut dengan teknis ya. Maka untuk sementara yang dari studio dulu ada pertanyaan, saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Silakan. Ya, ya, nanti ada. Ya. Silakan. Ya. 2, apa lagi? 3 ya. Ada 3 orang. Sebutkan nama dan kelas dan pertanyaannya. Silakan. Boleh, boleh silakan. Makanya saat tadi kan pas pelarutan nutrisi, nanti kan berbeda ulah sama otomatis. Saya tidak lupa ya. Nanti kan kita akan kita akan menggunakan dirigen ya. Kita akan menggunakan nanti prakteknya di belakang. Kita akan menggunakan dirigen ini misalkan 5 liter. Ini kan isinya 5,10 liter. Berarti itu 5,10 liter ini yang siapa? Ini nggak usah dicari lagi, langsung dimasukkan. Atau kita inilah simulasinya pakai yang ini. Ya Pak, pakai yang ini. Boleh. Oke. Nah, bentar ya. Karena ini masih kosong ya. Tadi kan nutrisinya udah dimasukkan, tinggal dimasukkan saja ke sini. Terus usah disaring lagi. Setelah itu benih atau tanaman tersebut kita masukkan begini. Atau kalau secara simpelnya ya. Nah, misalkan semaian kita itu udah sekitar umur 7 hari, biasanya udah ada 4 daun. Nah, ini yang 7 hari ini yang udah siap pindah tanam. Yang udah ada 4 daun. 1, 2, 3, 4. Kalau ini daun lembaga ya, ini daun semaian udah dihitung 1, 2, 3, 4. Kalau udah 4 daun, udah bisa siap pindah tanam ke media pembesaran. Kita masukkan saja ke sini. Begini, kita masukkan ke sini. Nah, seperti gitu. Kita tunggu sampai rawat. Syaratnya di sini harus terkena sinar matahari, tidak boleh tertutup sinar matahari minimal 8 jam. Ya, cukup atau masih kurang jelas? Cukup. Ya. Ya, silakan. Yang kedua, sebutkan nama dan kelas. Yang mau ngajak dari 9X, kita mau menanyakan kan itu teh memakai nutrisi. Nah, si nutrisinya itu apakah diganti setiap hari apa terus menerus? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Makanya tadi yang saya bilang, ketika nutrisi ini di masa awal kita menggunakan kurang lebih 1000 ppm. Nah, kemudian di masa-masa nanti ini kan akan terus bertambah tanaman itu, maka ppm atau kebutuhan nutrisinya kita tambah sampai maksimal 2000 ppm maksimal. Kurang lebih seperti gitu. Misalkan ini nanti ditambah, kita cek lagi di awal masa itu taruhlah 1000 sampai 2000 ppm. Kalau kurang kita tambah lagi nutrisinya. Misalkan tetap panduannya ada di sini karena pupuk yang ada di air ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata sendiri, tidak bisa, harus menggunakan alat. Maka kalau alat ini menunjukkan kurang, misalkan kurang 1000, berarti kita tambah lagi nutrisinya. Tapi kalau misalkan kita cek masih tetap di angka yang kita butuhkan 1000 sampai 1500, berarti nggak usah ditambah. Nah,
cara melihatnya harus menggunakan alat, tidak bisa kalau dilihat dengan kasat mata itu tidak bisa. Jadi harus punya alat seperti ini. Cukup atau masih kurang ini? Ya. Terima kasih. PPM itu part per million. Silakan nanti tanyakan ke guru kimia ya. Apa itu ppm? Ya, ini untuk mengukur konsentrasi zat larut dalam air. Mengukur zat larut dalam air, berapa konsentrasi yang diperlukan ya. Nanti lebih jauh bisa ditanyakan yang untuk pelajaran kimia ya. Ya, silakan yang ketiga. Ayo silakan bertanya lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 2. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi pas proses penyemaian, Ya. itu teh kan didiemin sehari pun di rumah, nah, langsung 8 jam di sinar matahari. Tak kalau mendung gimana Pak? Prosesnya gimana? Kalau mendung atau gimana Pak? Berarti kan yang ditanya itu bagaimana kalau tidak ada sinar matahari. Alhamdulillah untuk kondisi di kita, untuk mendungnya pun seperti yang sudah saya alami, cukup sinar matahari itu cukup, walaupun mendung tetap masih bisa. Jadi dikeluarkan, tapi kalaupun mendungnya terlalu gelap, berarti ada langkah yang kedua menggunakan sinar ultraviolet atau cahaya lampu ultraviolet. Tapi yang saya alami, walaupun mendung seperti ini kan mendung ya, dengan seperti ini pun masih bisa karena sinar matahari itu tidak perlu ada cahaya yang panas, tapi terang pun sudah cukup. Jadi jangan khawatir, walaupun dengan keadaan mendung, ketika kita mengeluarkan semaian keluar, itu sudah cukup, sinar matahari tersebut sudah mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Karena udah beberapa kali pun yang saya lakukan ataupun yang saya alami, walaupun mendung, tetap kebutuhan sinar matahari masih mencukupi. Oke. Ya, jelas. Terima kasih 3 penanya di studio. Barangkali yang di rumah ada yang mau bertanya, silakan, atau bertanya melalui chat di Zoom Meet, silakan. Silakan yang jelas ataupun kesempatannya untuk bertanya. Silakan yang di rumah untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu Ai Sulatri, mangga Billy Badenaros. Enggak apa-apa, Bu, mewakili siswa yang di rumah barangkali. Atau yang lain silakan. Yang lain silakan. Pertanyaan bisa juga disampaikan melalui chat di Zoom Meet ya. Kalau ya gangguan sinyal kurang baik, bisa bertanya melalui chat. Silakan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum dilanjutkan ke ini ya. Kalau tidak ada dari rumah pertanyaan, saya mau ke ya. Oh, ada Bu Nining ya. Punten Bu Nining teu katingali dan nyumput. Mangga Bu Nining, mangga. Boleh Bu, silakan. Ibu tiasa kapayun. Kapayun. Nah, supados katingali. Ya. Pertanyaannya, air nutrisi itu terdiri dari apa saja? Apakah selama kita kalau misalkan praktek hidroponik itu sangat tergantung dengan nutrisi ini? Yang pertama. Yang kedua, nutrisi ini kita dapatkan langsung beli atau bisakah kita membuatnya sendiri? Kalau memang kita bisa bikin sendiri, kira-kira komposisinya apa saja? Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Kan mau dijawabnya 1 jam pelajaran. Berat ya pertanyaan. Sepertinya Bu Nining sudah menyimak ya di Google Class ya. Jadi baca sebaik-baiknya. Terima kasih. Mangga Pak Kos. Berarti kita di sini akan membahas mungkin sangat jauh ya tentang pupuk nutrisi. Pupuk nutrisi ini boleh kita buat ataupun kita beli. Bisa. Tapi biasanya yang saya lakukan itu karena saya udah sistemnya produksi, jadi saya bikin sendiri. Karena kalau kita beli itu sangat mahal, 2 kali lipat. Nah itu. Yang kedua, mungkin kita beli hanya bahannya saja. Bahan tersebut yang seperti yang saya tadi bilang ke anak-anak, bahan yang pilihan, bahan yang larut 100% di dalam air. Adapun bahan-bahannya, mungkin ini sangat jauh ya Pak ya pembahasannya.
bahan-bahannya itu terdiri dari 13 unsur hara. Berarti ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan mikronya ada Zn, Cu, Fe, molybdenum, kemudian H2O yang ada. Nah, bahan mungkin itu nanya bahan ya. Bahannya yang pertama mungkin kalau unsur yang kalsium itu atau nitrogen bisa dari kalsinit, kalnit, PT Merauke, mungkin sini ada PT Merauke ya, dari Merauke Tetap Jaya itu ada kalnit, pertama kalnit. Yang kedua ada untuk dari kaliumnya ada KMO3, kemudian dari unsur ini ada magnesiumnya, dari magnesium pun sama namanya magnesium, kemudian MKP monokalium fosfat, itu ada fosfat dan kalium jadi bersatu. Kemudian di situ nanti ada Vitaplek bahannya, kan Bu tadi nanya bahannya ya. Kemudian itu ada Vitaplek itu mewakili mikro yang Cu, Zn, Fe, molybdenum itu ada di satu bungkus. Jadi kalau begitu untuk nutrisi ini lebih ke larutan dari kimiawi ya Kak. Betul. Bisa nggak maksudnya lebih ramah, maksudnya dari yang kompos yang misal nih. Misalkan daun bawang itu kan dikupas-kupas bawang putih atau bawang merah dikasih air itu katanya bisa jadi nutrisi. Bisa. Terus saya tahu itu mol ya yang dari pipis kelinci itu katanya, cuma saya nggak tahu nanti kalau ngasih pakai yang seperti itu misalkan apakah daun bawang aja bisa jadi nutrisi ataukah mol aja yang bisa jadi nutrisi atau bisa dikawinkan misalkan si nutrisi nanti antara saripati daun bawang ke si apa itu namanya sama mol. Nah, cuma komposisinya harus bagaimana? Jadinya gini, kalau kita beli itu kan kimiawi ya Pak. Maksudnya adakah komposisi nutrisi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih aman yang ada di sekitar kita? Mungkin buat anak-anak seperti itu karena kalau beli ya pasti otomatis kalau memang untuk perusahaan atau beli mungkin jadi udah biasa nyampur-nyampur. Sementara ya Bu. Hanya tunggu menggunakan pupuk ramah lingkungan, seperti pupuk organik ya. Tapi yang saya lakukan kemarin itu bisa, tapi tetap harus ada minimal ini 50% dulu karena pupuk organik tidak bisa mencukupi kebutuhan unsur hara tersebut. Kalau untuk yang hidroponik. Kalau yang hidroponik, tapi untuk konsumsi bisa untuk konsumsi bisa. Kenapa bisa? Walaupun ada kuning dikit ada untuk kita makan lah gitu ya, tapi kalau untuk dijual untuk produksi itu tidak bisa karena di situ terlihat defisiensinya. Kalau kuning tidak masuk. Tapi kalau impor aja bisa kalau untuk pemakaian sendiri ya anak-anak. Kalau kita misalkan mau membuat pupuknya itu dari organik bisa dari kulit kelinci, tapi difermentasi dulu. Udah saya lakukan tunggu, tapi misalkan terjadi. Nah, ini kan salah satu. Kulit kelinci itu fermentasi berapa lama? Kulit kelinci biasanya difermentasi selama 7 hari, pakai yang 4, kemudian pakai gula merah selama 7 hari. 7 hari kemudian masukkan ke dalam air, tapi tetap harus menggunakan. Saya kenal mungkin alat ukur, kebutuhannya tetap sama di sini. Tapi lebih tinggi, biasanya menggunakan 2.500 ppm, baru tanaman tersebut bisa makan gitu. Kalau kita dari tersebut, dia akan layu atau mati. Kalau ibu bertanya, saya yang bisa. Mungkin secara umum dalam tanaman hidroponik, mungkin seperti nutrisinya seperti beginilah yang beredar. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Bu Nining ya, Pangkos minum dulu. Kelihatannya Pangkos capek, pilih pingsan dia. Ya. Bu Nining pertanyaannya tadi berkaitan dengan nutrisi ya. Memang ini kalau 100% menggunakan nutrisi AB mix ya, kalian bisa lihat ya secara teori ada di Google Class ya, dalam bentuk PDF ya, nutrisi AB mix apa itu unsur makro, unsur mikronya. Atas dibukanya, bacaannya. Baca. Oh atau alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti itu? Oke. Karena memang rumit ya, nggak apa-apa, itu kan proses ya. Jadi kalau ini kan termasuknya sayuran anorganik.
kalau 100% menggunakan AB mix. Tadi bisa menggunakan nutrisi dari organik dengan fermentasi dari air kelinci ya. Nah, cuma mungkin tidak bisa 100% karena kebutuhan mungkin kalau kita membuat nutrisi organik dari campuran air kelinci itu belum bisa memenuhi kebutuhan unsur-unsur makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman. Jadi tetap harus mix ya. Jadi mungkin kalau ada pupuk organik itu masuknya sayuran semi organik begitulah gitu. Jadi belum bisa organik sepenuhnya. Kan dulu ada yang bertanya Pangkos waktu di kelas saya, Pak bisa tuh ngangge cai beas? Biasa, cerita. Kan pertemuan awon gitu. Insya Allah gitu. Ya tumbuh. Tapi kalau untuk mengejar pasar belum bisa. Iya, itu. Iya. Iya. Silakan yang di rumah ada pertanyaan. Yang di rumah ada pertanyaan. Mau bertanya. Silakan Bu Ai, silakan. Bu Ai, silakan. Pertanyaan gimana? Ini Bu Ai Sulasri, guru geografi, silakan. Pertanyaan gimana? Bolehkah tanaman itu disimpan di luar kehujanan ya? Terus apa kekurangan kelebihannya kalau disimpan di luar atau di dalam yang di dalam ruangan sinari matahari? Yang pertanyaan yang kedua, terus bagaimana kalau misalkan dalam proses pertumbuhan tanaman tersebut ada jamur atau misalkan ada makhluk-makhluk lain seperti serangga yang merusak dedaunannya misalkan ya, proses penanggulangannya seperti apa? Terima kasih. Bu Ai, ini pertanyaan dari Bu Ai, Pangkos. Mohon silent ya, sebentar. Pertanyaan Bu Ai, bisakah sayuran hidroponik yang ditanam di rumah itu disimpan di luar kehujanan, gitu kan? Apa kelebihan kekurangannya kalau sayuran itu yang kita tanam secara hidroponik disimpan di luar, Pangkos? Disimpan di luar. Ya kehujanan, jadi itu diiuhan gitu. Ada kelebihan kekurangannya? Untuk yang jelas kekurangan dulu ya. Kalau kekurangan tersebut itu kan air tersebut akan tercampur dengan air hujan. Berarti harus kita cek lagi karena udah tercampur dengan air hujan, maka kandungan nutrisinya harus kita cek lagi. Kalau misalkan kurang, berarti kita tambah lagi. Itu kekurangan jadi tidak stabil. Tapi kalau misalnya ditutup itu akan stabil karena tidak akan tertambah oleh air. Kelebihannya mungkin ya nggak ada sih kelebihannya sih Pak ya. Jangan sampai kehujanan. Kalau hujan angkat aja dulu. Ya, dulu kan minimal 8 jam minimal gitu kan. Kalaupun misalkan karena kan musim hujan, angkat aja dulu nanti keluarin lagi gitu kan nggak akan selamanya hujan. Terima kasih Bang. Main sudah. Punten, pertanyaan yang kedua tadi hilap deui naon? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika dalam masa pertumbuhan tanaman tersebut ada jamur ataupun makhluk lainnya serangga yang mengganggu misalkan pada daun? Kan kalau disemprot sama pestisida itu udah bukan organik ya? Iya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Mai. Pangkos. Ya. Bagaimana caranya kalau tanaman hidroponik yang kita tanam itu terserang oleh ulat, serangga dan sebagainya. Kalau semprot Maksudnya ke perawatan ya Pak? Iya. Untuk perawatan di dalam pertumbuhan hidroponik kita tidak boleh menggunakan kimia ya. Karena kimia ini sangat berbahaya. Biasanya lakukan itu perendaman bawang merah, bawang putih, serai, itu rempah-rempah. Itu sangat efektif. Jahe, misalkan kalau saya gunakan di kebun, ini 1 kilo, bawang putihnya 500 gram, bawang merahnya 500 gram. Di blender itu, kemudian kita cari airnya, pemakaiannya 10 ml untuk 1 liter. Itu cukup dan bagus untuk membasmi jamur, spora, ulet,
kemudian ada kutu-kutuan ya, kutu kembul yang menempel di bawah daun itu alhamdulillah mati. Kita gunakannya pestisida yang ramah lingkungan. Yang ada seperti kita mau bikin jamu sebenarnya, tapi itu sangat efektif untuk menangkal hama. Yang justru yang paling dominan yang membedakan itu, yang paling bahaya itu pestisidanya. Apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak pestisida, bukannya bagus oleh tubuh, malah mengganggu ketahanan tubuh. Makin lama kita konsumsi, ketahanan tubuh kita makin berkurang. Gampang sakit, kemudian gampang terkena penyakit, gitu. Jadi gampang, istilahnya berbahaya lah. Tapi kalau kita konsumsi dengan sayuran yang sehat, non pestisida, tubuh kita akan sehat. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ai ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Ai tidak puas ya. Kalau Bu Ai tidak puas nanti akan mencari sumber dari yang lain ya. Semangat Bu Ai. Bu Ai semangat. Semangat Pak, makasih. Ya, satu pertanyaan lagi Pangkos ya. Ini yang ada yang di chat nih, ada pertanyaan Pangkos. Kayaknya ini bertanya, mungkin nanti kelihatan tadi di layar di rumah. Ini ada beberapa tanaman Pangkos. Pertanyaannya sederhana ini, Pak itu daun apa Pak? Pangkos bisa dijelaskan nama-nama tanamannya mungkin. Jelas ya, tadi sudah saya jelaskan mungkin yang udah ada di pertanian kita ini adalah tanaman pakcoy atau pokcoy biasanya ya. Kalau yang beredar di supermarket itu namanya coy, pakcoy ya. Biasanya dikonsumsi kalau yang saya kirim itu untuk restoran-restoran Korea, campuran mak. Kemudian di sini ada selada. Ini selada merah. Ini selada ya. Om iya yang apa? Nah, ya betul seledri. Ini seledri atau nama seledri, tapi umurnya masih remaja, masih kecil. Kalau ini ada yang tahu mungkin? Ya? Apa lagi? Ini masih termasuk jenis sawi-sawian, tapi ini sampong ya, sawi putih. Sampong ya. Cina. Hampir sama, satu jenis dengan pakcoy. Cuma ini sawi putih, ini sawi sendok gitu disebutnya. Masih satu varian lah. Cuman kalau yang beredar nama di toko atau di supermarket itu yang di label itu sampong sawi putih. Untuk sayur, untuk sayur biasanya sama umum ya. Karena untuk sayur tersebut itu kan general. Ada sayur itu ada di kangkung itu sama, kebutuhan nutrisinya sama gitu kan. Kebutuhan nutrisinya sama kecuali untuk buah. Beda lagi pemupukan, beda lagi perawatan untuk buah. Kalau untuk sayur relatif sama. Panennya termasuk sama. Hampir sama. Tapi kalau untuk mengejar pasar ya, tapi untuk konsumsi itu kan bebas. Tapi kalau untuk mengejar pasar biasanya umurnya sama 25 hari. Ya, 25 hari umurnya. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri kan bebas, kita mau berapa hari pun, kalau mau besar pun boleh. Sudah semuanya? Oh, satu lagi Pak, kangkung kan? Ini kangkung ya. Kangkung hidroponik ya. Ini rasanya enak lah kalau dikonsumsi. Nah, itu pertanyaan yang di rumah ya, mengenai pertanyaan
daun apa gitu kan, nanti maksudnya tanaman apa gitu ya. Ya. Bu Ijul mau bertanya? Mangga Bu Ijul. Mengenai ini sesuai dengan yang proyek kita kan nanti arahannya mau pakai limbah ya Pak ya, tempatnya pakai limbah. Nah ini takutnya nanti anak-anak tidak tahu cara yang pakai sumbu itu. Nah ingin dicontohkan ya, pasti kalian kan, karena kita tidak semua alatnya sama gitu. Seperti itu, jadi ingin dicontohkan bagaimana sumbu yang disatukan ke rollnya gitu Pak. Jadi biar jelas sekarang ini dipraktekkan gitu. Ya. Dan satu tambahan sekaligus ini pertanyaan dari Widya Murti, netizen kita yang menanyakan apakah boleh pakai botol aqua mungkin sumbu. Ya. Itu saja. Terima kasih Bu Siti Julia dan Pak Indra ya. Ini memang mau sesi selanjutnya ya, mengenai instalasi hidroponik mungkin ya. Mau dilanjut, mau rehat dulu? Lanjut aja. Terakhir nanti kita praktek membuat limbah. Ya. Setelah itu mungkin saya kira ada pertanyaan biar Mau pertanyaan dulu? Bisa sampai ada waktu 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. 1, 2, 1 orang lagi. 3 orang silakan. Silakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari S10. Pak, kalau ciri-ciri tanaman yang siap dipanen itu Kita ambil contoh yang ini aja ya. Setiap tanaman itu pasti punya pasca panen dan punya umur. Biasanya untuk sayuran itu di waktu biasanya siap konsumsi itu umur 15 hari. Ini umur 15 hari. Tapi kalau yang masih kecil jangan dulu kan sayang ya. Nah, ini umur 15 hari ini siap dikonsumsi dan pasti gizinya lebih banyak. Kita lihat umurnya yang siap konsumsi itu umur 15 sampai 25 hari sampai 30 hari. Itu yang siap. Oke, cukup ya. Silakan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Nur Halimah dari 10 S7 ingin bertanya mengenai media tanamnya. Kalau di sini kan pakai rokok ya, mungkin masih banyak lagi media alternatif lainnya. Selain dari rokok kan bisa juga ya pakai sumbu yang dari kain panel. Terus saya lihat juga di YouTube ada yang pakai busa, itu apakah bisa atau enggak? Oke. Pertama kita bahas busa dulu ya. Bisa sih bisa busa. Tapi kalau busa itu biasanya dia kurang penyerapan dalam air. Itu jalan alternatif ketika rockwool itu kemarin yang saya alami itu susah didapatkan. Jalan alternatif kita ambil busa atau seperti untuk akuarium itu filter ya. Bisa itu bisa. Itu jalan alternatif ketika rockwool itu tidak ada. Tapi kekurangannya itu penyerapan airnya itu kurang. Sehingga si tanaman tersebut gampang kering. Karena busa itu harus gampang, jadi tidak bisa 100% menyerap seperti rockwool. Kalau pertanyaannya bisa ya, bisa. Kemudian tadi ada pertanyaan dengan sistem sumbu ya. Sistem sumbu itu hanya proses, hanya sistem, bukan untuk media semai. Sumbu itu hanya untuk proses dan sistem. Contoh gini, di sini ada contoh sistem sumbu yang tadi sistem ini. Nah ini sistem sumbu, tapi nyemainya tetap di rockwool. Nah, nyemainya tetap di rockwool. Jadi hanya sistem kerja saja sumbu di sini, hanya sistem kerja saja menggunakan gaya kapilaritas. Air itu air nutrisi masuk melalui sumbu, kena ke rockwool dan masuk ke akar. Seperti itu. Jadi sumbu di sini bukan salah satu proses penyemaian, tapi sistem untuk bercocok tanam atau sistem untuk penyerapan nutrisi. Gitu ya. Cukup? Masih kurang jelas? Ya. Silakan yang ilmiah siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laisa Pujarizkia dari 10
7. Bapak untuk pertanyaannya waktu penyemaian kan ada jarak waktu. Nah waktu pas jarak itu teh perlu nggak disiram kayak dilembabin lagi di tanamannya atau enggak? Terus buat penyemaian itu pas waktu disiramnya pasti pakai air sumur atau udah pakai air nutrisi Bapak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi saya sempat lewat ya. Untuk tahap penyemaian, airnya tetap kita gunakan air biasa dulu. Jangan menggunakan air nutrisi. Karena contoh gini, ketika kita bayi, kita hanya menggunakan mungkin susu ya. Tidak boleh makan nasi atau yang keras-keras. Tanaman pun sama, kita hanya menggunakan air biasa saja sampai umur 7 hari atau 4 helai daun. 4 helai daun tetap kita menggunakan air biasa. Cara mengasihnya ketika cukup lembab saja. Cukup lembab, tidak boleh kering. Kalau kering kan mati, kalaupun banyak juga akan tergenang, nanti akan mati juga. Jadi cukup lembab saja. Jadi perawatannya di penyemaian cukup lembab saja. Media tanamnya ya. Cukup ya. Bapak selama penyemaian itu setiap hari harus kena matahari. Betul. Setiap hari harus kena. Kalau nggak kena, akan terjadi etiolasi. Jadi nanti kan ada kerjasama dan ketika pokoknya 8 jam per hari, cukup 8 jam kita masukkan lagi, jangan simpan di luar. 8 jam masukkan lagi. Cukup 8 jam ya, sehari harus kena sinar matahari. Ya, cukup Neng. Ya, terima kasih. Kalau kurang cahaya, menyemai pas itu setelah sprout harus terkena cahaya ya. Terus keluar anu bodasna. Wajib itu. Jadi kalau tidak terkena sinar matahari nanti akan kutilang darah. Tahu kutilang darah? Kurus, tinggi langsing. Darahnya malah nggak dilanjutkan ya. Kurus, tinggi langsing tanamannya dan itu istilahnya etiolasi. Cacat ya Coach ya? Cacat itu. Nanti gagal itu. Untuk dikonsumsi sendiri bisa. Cuma dipasangkan ke tetangga dijual izin. Ya. Sebelum dilanjut ke praktek Coach, dari boleh. Begini, nah kan saya Indra Sawaloka, saya host dari channel YouTube Indra Sawaloka. Ini berkenaan dengan tadi ada siswa yang menggunakan beras kan. Nah mungkin maksud saya itu menguatkan, mungkin apa yang dimaksud siswa itu adalah jamur jakaba yang ditemukan oleh Abu Junaidi. Iya hurupan ya huruf. Nah kalau yang tadi kan seperti Pak Yani kan kalau misalkan tanamannya itu kutilang atau kecil, bisa nggak kita padukan dengan jamur jakaba? Karena yang saya tahu jamur jakaba bisa disatuin itu kan nggak dinyambung, dilepas. Nah kira-kira kalau ini dioplos lagi gitu. Jamur jakaba. Oke, kita bahas dulu jamur jakaba ya. Jamur jakaba ini kita buat dari air cucian beras yang kita simpan beberapa hari. Itu jamur jakaba itu tidak 100% kita bisa kalau belum diamnya. Jadi jamur jakaba tersebut ditemukan oleh seorang Bapak Junaidi yang dari Jawa. Pertanyaannya kan, bisakah etiolasi itu diobati oleh jamur jakaba? Beda ya, beda etiolasi, beda kerdil. Kerdil itu ketika tanaman itu terkena hama penyakit, layu fusarium ataupun di akarnya itu atau patek atau seperti gimana yang mengakibatkan tanaman itu kerdil, diserang oleh jamur jakaba, kemudian bisa menyusul dan bisa normal lagi, Pak. Beda dengan etiolasi. Kalau etiolasi itu dia gagal semai, karena di awal gagal semai tersebut telah mengeluarkan sinar matahari, kemudian si batangnya itu memanjang dan itu udah nggak normal. Berarti udah bawaan dari alamnya, itu bukan penyakit, tapi kita kegagalan dalam bercocok tanam. Beda dengan penyakit, kalau misalkan kerdil atau layu fusarium itu bisa diobati dengan jamur jakaba, Pak. Menurut saya gitu ya. Tapi sepengetahuannya pun seperti gitu. Kalau udah gagal semai tidak bisa diobati. Mulai lagi. Tapi kalau Bapak bisa dimasuk aja, boleh menggunakan jamur jakaba. Boleh Pak. Boleh Pak. Saya menggunakan urin kelinci, saya bilang. 50% saya menggunakan abemik,
50% saya menggunakan urin kelinci. Saya pengen tahu tumbuh bagus. Tapi kalau 100% menggunakan urin kelinci. Jadi misalkan Bapak mau dimik nanti ya untuk ke depan misalkan 50 abenik, 50 jamur jakava bisa. Iya. Tapi ada fermentasi Pak nanti dengan mol. Bapak menggunakan mol sehingga baunya itu tidak kecil. Bisa dicampur dengan mol buah gitu. Sehingga baunya itu udah nggak ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra, Pak Angkos atas jawabannya. Ini sebelum ke jawab pertanyaan Bu Siti, itu nanti langsung praktek aja Bu Siti ya. Ada satu lagi nih pertanyaan, kalau dari rumah, ini pertanyaannya lucu ini menurut saya. Pak, apakah bisa tanaman yang dari tanah dipindahkan ke hidroponik? Yang kedua, apakah tanaman yang tumbuh menggunakan hidroponik rasanya lebih enak dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh di tanah? Gitu. Maka, mungkin mewakili ya, yang di rumah mewakili. Bisakah tanaman yang di tanah kemudian kita pindah gitu kan? Kalau umurnya udah umur sekitar 4 tahun seperti gini, bisa. Dulu saya menyemai seperti tanaman ini menggunakan sekam. Kemudian nanti rokulnya itu dijepit sama rokul tadi oleh ini. Nah, dijepit gini masukin bisa. Karena ada metode untuk menanam seperti bayam Jepang atau korinso Pak. Pengalaman nih Pak, itu enggak susah kalau disemai menggunakan rokul. Nanti kita menggunakan seperti kokopit dulu, menggunakan dulu, misalkan setelah tumbuh seperti gini, misalkan dia, ini kita cabut, kita pindah, kita jepit seperti gini, kita masukkan ke media, bisa tumbuh. Jadi pertanyaannya bisa gitu ya. Ini yang kedua tadi Pak. Yang kedua pertanyaannya, apakah tanaman yang tumbuh menggunakan hidroponik rasanya lebih enak dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh di tanah? Kalau yang dialami ya jelas lebih enak, ini lebih renyah, rasanya pun lebih, teksturnya lebih enak. Kalau untuk rasa mungkin harus dicoba ya. Iya, harus dicoba. Ya. Nggak bisa ya kalau rasa itu, kalau dia nggak merasakan sendiri nggak bisa. Iya. Menurut pengalaman rasanya lebih enak ini karena teksturnya itu lebih renyah, teksturnya muncul banget, lihat lah pembahasannya nama. Ya. Jadi terlihat lah gitu, teksturnya lebih renyah dan rasanya pun lebih enak. Jadi kalau untuk rasa harus dicoba sendiri nanti mungkin ya, karena nanti tumbuhnya kan anak-anak nanam ya, coba di rumah rasanya gimana gitu. Ya, terima kasih Bang Kos. Waktu sudah habis untuk tanya jawab ya, langsung. Ini ada satu. Oh mana? Tanaman di boleh nggak nanamnya? Oh ini ada satu lagi nih, yang terakhir ini ya. Yang terakhir nanti ya disambung lagi kalau ada waktu. Pak, untuk satu wadah itu bisa ditanami berapa sayuran Pak? Boleh dicampur atau tidak jenis tanamannya? Nanti kita di rumah juga kita tanam. Misalkan dalam satu box ini, satu wadah ini bisa untuk beberapa tanaman general. Misalkan di sini ada pakcoy, ada kangkung, ada selada, bisa. Satu ini bisa untuk general, untuk semua sayuran bisa gitu. Kalau satu rokok, 2 benih bisa nggak? Satu rokok 2 benih bisa, boleh. Satu rokok 2 benih, misalkan ini tumbuh pakcoy, ini tumbuh selada, gitu bisa. Gitu. Cuman kalau satu lubang buat tanaman itu biasanya ada yang saling mengalahkan di situ. Ya, yang bagusnya satu-satu aja gitu. Kecuali satu-satu, tapi dalam media itu dibagi gitu ya Bu. Misalkan ini untuk pakcoy, ini untuk kangkung. Bisa sih bisa, cuman kurang bagus. Ya. Nah itu jawabannya ya. Jadi untuk satu wadah itu bisa ditanami oleh beberapa jenis tanaman sayur. Tapi kos yang jelas mah pohon kelapa mah tidak bisa hidroponik ya. Nggak bisa pohon kelapa. Bisa kebayang pohon kelapa di hidroponik segede kumaha eta nananya.
wadah nutrisi nanya. Jadi hidroponik ini kan kebanyakan lebih ke tanaman hortikultura, sayuran ya, sayuran yang muda, yang 1 bulan panen atau 3 bulan ya. Ya. Pertanyaan dari studio maupun di rumah kita pending dulu ya. Lanjut ke pertanyaan tadi Bu Julia, ini harus praktek kayaknya Pak Kos ya. Ada waktu Pak Kos kurang lebih 5, 10, 15, 20 menit lagi mungkin ya. 15 menit lah. Terakhir mungkin nanti ada doa tutup ya. Kami persilakan Pak Kos untuk mempraktekkan instalasi hidroponik sederhana mungkin ya. Untuk kita nanti praktekkan di kelompoknya masing-masing, di rumah masing-masing ya. Instalasi hidroponik sederhana. Mangga Pak Kos. Yang di rumah ya, mohon tetap stay tune ya di Zoom Meet ini, ruangan ini ya, supaya tetap bisa memperhatikan aktivitas praktek simulasi hidroponik ya. Masih ada waktu sampai jam 10 ya. Mohon kalian tetap untuk menyimak aktivitas ini ya. Narasumber sedang mempersiapkan dulu karena ini perlu instalasi untuk melubangi ya. Jadi perlu mempersiapkan alat ya. Ada hollow ya, bor hollow. Itu sebetulnya bisa dilubangi dengan cutter ya. Bisa dilubangi dengan pisau yang dipanaskan, bisa ya untuk bagian lubangnya. Cuma ya presisi ya. Bentuk lingkaran presisinya kurang bagus ya. Sehingga nanti nilai estetikanya kurang ya kalau kita menggunakan menggunakan pisau atau cutter atau pisau yang dipanaskan. Sebetulnya bisa di rumah kalau untuk ukuran skala hobi begitu ya, bisa disampaikan. Sebentar ya, masih mempersiapkan prepare untuk ya praktek instalasi hidroponik sederhana ya. Pak Indra, boleh diperlihatkan di sini beberapa instalasi hidroponik sebelah sana itu saya menggunakan ini yang ini Pak selada keriting merah. Nah, yang itu bekas filter air ini. Nah, itu filter air minum yang bekas yang sudah tidak digunakan karena filter airnya mahal saya gunakan. Kebetulan lubangnya pas itu untuk ukuran netpot yang besar ya. Ya, itu beberapa benih dari selada keriting merah itu. Ini untuk konsumsi. Ada juga yang dari styrofoam. Nah, ini styrofoam. Nah, styrofoam ini ini bekas dari ketika saya beli seafood. Ya, kan daripada dibuang, saya buat untuk instalasi hidroponik sederhana. Nah, seperti itu. Ya, di lubanginya itu saya menggunakan cutter ya, karena di rumah tidak punya bor hollow ya. Ada juga yang dari Panta itu kan, coba lihat, ada bekas minuman Panta ada. Nah, ini kalau di rumah ini yang sederhana ya, sistem sederhana. Ini yang dari Panta ini minuman mineral ya, meskipun ya pertumbuhannya kurang bagus ya. Ya itu sistem sumbu itu ya. Sudah siap Pak Kos? Ya, silakan Pak Kos. Mungkin kita akan menggunakan media hidrogen ya. Ini kan untuk satu kelompok ya Pak. Ini untuk satu kelompok Pak. Ya, satu kelompok kan 9. Ya. Jadi 9 kelompok. 3 orang. 9 lubang kanan kalau bisa. Kita bagi bagian atasnya kita bagi menjadi 9 lubang ya. Oke. Ini akan pembuatan media. Saya dapatkan jerigen ini bekas minyak goreng, minyak sayur ya. Kita lubangi bagian atasnya. Nah, kalau menggunakan bor hollow ini kan lingkarannya presisi gitu kan. Bisa juga ini menggunakan cutter ya.
pakai tangan, cuma ya agak lama lah gitu kan. Atau misalnya pisau dipanaskan, biasa kan biasanya buleunnya kurang baik. Gitu. Kalau begini kan enak. Ini nanti ukurannya pas dengan netpot nanti, plug gitu kan. Sudah PNP ya, plug and play, gitu kan. Tinggal plug gitu kan, PNP gitu kan. Nah ini bisa untuk satu kelompok ya. Satu kelompok bisa menggunakan satu wadah jerigen ini. Ya. Ya untuk contoh aja, Pangkos nggak usah semuanya mungkin barangkali Pangkos. Ya, nah untuk contoh saja. Nah seperti ini. Nah seperti ini kita menggunakan alat sederhana, media sederhana yang menggunakan jerigen bekas. Setelah ini dilubangi, masukkan nutrisi di dalam ini aja lah. Ya. Kalau nanti nasional yang itu kan Pak 9. Bisa 9 Pangkos itu? Bisa 20 bisa tuh. Satu kelompok kan 9. Ya boleh. Kelompok 3 orang. Satu kelompok itu satu set ini. Satu kelompok satu jerigen. Kalau menggunakan jerigen, satu kelompok satu jerigen yang ditanami oleh 9 benih tanaman. Ya? Ditanyakan dulu ya. Ya, satu kelompok itu satu jerigen kalau menggunakan jerigen ya. Satu kelompok itu satu jerigen kalau menggunakan jerigen bekas. Di mana satu jerigen itu ada 9 lubang tanam. 9 lubang tanam itu nanti kan pakai netpot. Netpotnya ada 9. Gitu, ya. Kalau kalian menggunakan botol bekas seperti Panta tadi harus buat 9. Harus 9. Untuk 9 tak? Ya. Mangga Pangkos. Ini kalau nanti buat satu kelompok berarti 9 seperti ini lubangnya. Kita masukkan nutrisinya. Ini menggunakan media sederhana gitu. Limbah atau yang ada di rumah boleh menggunakan botol. Gunakan. Karena akhir-akhir ini banyak orang tua membeli minyak goreng. Ya, berbondong-bondong kan. Pasti banyak sisa-sisa yang begini. Ini sambil berjalan aja Pak Kos ya. Kalau ada kita misalkan campur dengan ikan, bisa nggak? Bisa. Yes. Kalau kita kan misalkan ini udah melakukan penyemaian ya, udah melakukan penanaman ini. Itu netpot ya, yang warna hitam itu netpot namanya. Pot berbentuk jaring, ayat jaringan dihanap. Netpot. Ukurannya berapa ini tuh Pangkos? 4,5. 4,5 itu ya. Mungkin bisa menggunakan gelas ini, gelas apa bekas aqua gelas, dipotong, dilubangkan, pakai solder. Ya, bisa. Pakai paku panas boleh. Pakai curug ada bisa sama mangka. Ya.
Nah, seperti itu. Kan udah mau ngambek ya ada tanaman Oke guys, nih ada perbedaan ini menggunakan apa ini pangkos yang hijau? Menggunakan sumbu. Oh, ini sumbu ya. kain flanel. Itu bisa menggunakan kaos oblong, bisa. Pangkos bisa ya? Kaos oblong bekas, katun, ya, kan olahan lubang. Gunting bisa. Iya, gitu. Katun. Siapa ini yang bilang nih? Ya, yang penting bisa menyerap air. Kan banyak cirigan ya Sini potong. Terus di bolongan kamu ya nanti. Ya, masalah kan di mana keluar itunya. Benar nggak? Nanti semuanya keluarkan ke sini, benar nggak Bayani? Ya ini kan tambahan aja. Ini kan nanti masuk ke lubang ini. Ini masuk lubang kan? Nanti serapannya ada dari sini. Serapan ke sini sumbunya. Betul nggak? Bayani betul Pak. Enggak, Bangkos? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Nah. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya waktunya ya. Kasihan Bangkos boleh pingsan. Kita potong sesuai kebutuhan ya biasanya. Sesuai kebutuhan seperti ini. Hati-hati motongnya. Ya. Hati motongnya. Nah. Anggap ini repot penggantian itu. Bu Jul bisa ditunjukkan yang pantak. Kita tinggal selipkan saja ke sini. Selip. Nah, kejepit kan. Ada ya. Nah. Ini kan nyentuh bawahnya. Udah bolong. Nah. Udah nyentuh. Kayak gini bisa. Nah. Oh, ini juga kan, ini atas pantai ya, atas patah dibalik gitu. Ya, dibalik ini gitu. Rokolnya di sini ya Pak ya? Ya, seperti gini aja Bu. Boleh dibolongin ataupun ini kan secara tidak langsung menyentuh. Langsung ya Pak ya? Tapi kalau pakai sumbu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Lebih bagus pakai sumbu, pakai Awas. awas atau apa? Tuh. Ini air pantainya di sini. Bisa kamu nggak punya jirigen? Kalau saya biasanya Coca-Cola boleh nggak? Jangan menyebutkan merek. Ali Bapak hilap tadi nih. Lanjut ya, ini ke Pangkos lagi. Kalau misalkan nggak menggunakan jerigen atau perorangan, satu botol bisa untuk 1 orang, tinggal dibalik aja. Seperti gini. Udah jadi. Nah. Jadi teknik itu mudah dan sederhana, jadi bisa gitu. Kalau menggunakan botol mineral bekas, 1 kelompok 9. Salaman. Sedikit kan? 9 daripada 1000 tanaman coba. 1000 botol ini 9. Sedikit ya? Perlu banget. Kan satu kelompok orang. Ya, ada 9. Jadi menggunakan sedikit berarti 9 lapangan. Kalau menggunakan bekas botol mineral bekas berarti 9 botol ya. Capek sih. Kuat. Semangat. Kalau ada pertanyaan lagi, ada waktu 5 menit lagi sebentar itu. Atau inilah saya misalkan gini, kalau misalkan mau melihat secara langsung dengan segala apapun, boleh mengunjungi BLPP atau Balai Pertanian yang ada di Desa Ujung Kucung ya, atau Bukit Rajang situ boleh. Tapi jangan terlalu banyak, minimal 5 orang, jangan boleh berkelompok. Kalau mau
di grup di WA, saya tunggu di grup. Itu juga yang jadi bisa melihat secara langsung seperti gitu kan Mas. Sekedap ya. Nanti kan kita buat grup antara tanggal mungkin sekarang tanggal berapa? 19 sampai 25 Maret grup itu akan berlaku. Di dalamnya ada Pak Angkos. Silakan kalian komunikasi dengan Pak Angkos kalau mau ketemu janjian secara langsung mangga ya. Kalau kalian praktek langsung ini mangga ya. Bahkan Pak Angkos juga menyediakan ya Pak Angkos. Sebab berkaitan dengan jarigen ini disediakan. Cuma yang itu harus ngerti ya. Nawal, pun Pak Angkos misalnya, tapi prakteknya harus bareng-bareng. Bareng-bareng prakteknya. Ya. Ada jerigen, ada network, ada network silakan gitu kan. Sebab ini kan perusahaan. Ya bukan kerja bakti ini, bukan ya. Ya. Mangga sareng Pak Angkos ya namanya gitu. Jerigen BD peryogi jerigen mangga, peryogi ayo iya mah botol mah teh ayanya. Ayo. Jerigen atau misalnya yang bekas-bekas seperti seropa mangga. Silakan aja komunikasi nanti dengan Pak Angkos. Kelemahan botol itu dia itu tidak bisa bertahan lama. Kalau kena panas, bu kempes, bocor oleh bahan. Karena sifatnya itu kan terlalu tipis ya bahannya. Sayang ketika tanaman itu bagus, kempes, kemudian bocor, sayang itu mati. Yang kuat ya? Ya, yang kuat. Biasanya kalau botol nggak tahan 1 bulan, gampang kempes, apalagi kena panas. Minus jadi karunya gitu. Jadi Pak Angkos menyiapkan jasa konsultasi ya? Jasa konsultasi menyediakan, cuma janjian dulu. Janjian dulu dengan beliau di grup saja ya. Tapi prakteknya bukan saya nanti. Kamu? Bimbing. Ya. Ya. Siap membimbing gitu kan. Ya. Anak bawa bahan sendiri. Kalau bawa sendiri boleh, bahan pun ada di saya. Disediakan, tapi janji dulu Pak, saya mau beli aja gitu. Iya. Kalau nanti mau pesen, ya nanti kita buat listnya, gitu kan? Ya, kan itu kan ini barang bekas ya, bukan yang baru itu kan? Kan bisa murah kan? Kan mau ari sarebuan makan, ya kos mau sarebuan juga bolongan kan listrik, katanya. Silakan aja ngobrol nanti dengan Pak Angkos ya. Siap konsultasi, siap membantu dan sebagainya, ya. Sebab tidak mungkin kegiatan praktek ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya proses ini. Kartos. Ya. Waktu Bu Ijul sudah menunjukkan jam 10 kurang 7 menit. Sepertinya sudah pas ya sesuai dengan rencana kita. Oh iya, itu hidrogel. Itu biasanya mainan anak-anak. Nah, yang kecil-kecil disimpan dalam air kemudian menjadi besar. Nah, itu bisa menjadi media tanam untuk tanaman hias lah, yang kecil-kecil seperti ini kan. Naon minatnya teh? Tanaman hias naon teh minatnya? Gading naon teh? Sereh gading gitu kan bisa gitu ya. Ada pasukan ya, misalkan ada yang hobi di sini, mau dikembangkan, mau dijual, saya siap menerima produksi, yang penting masih spek. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan bagus, saya beli gitu. Kalau bagus ya beli gitu. Artinya hasilnya, tapi saya mau dikonsumsi boleh. Misalkan gitu, misalkan anak-anak ibu punya lahan, mau dikembangkan. Dan hasilnya mau dijual, saya terima. Misalkan, makanya di sini kita punya hasil gitu. Karena usaha hidroponik itu sambil sekolah pun bisa gitu. Kan bisa membantu orang tua ya. Kan ada lahan sedikit gitu. Mau ditanam hidroponik bisa dibimbing cara membuatnya, cara membuat untuk skala untuk media aja saya bimbing. Dan hasilnya saya terima. Boleh gitu. Untuk kedepannya gitu. Barangkali ada yang berbeda. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya baik yang di rumah maupun yang di studio ya. Cukup lama ya dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Kalau melihat Zoom meeting itu lama ya. Tapi kalau jalan-jalan mah sebentar ini Bu ya. Kalau jalan-jalan 2 jam sebentar itu kan.
Terima kasih Bu Ijul, Bu Siti Julia, kemudian Pak Indra, Pak Edi selaku kurikulum dan tim IT SMA Ciranjang. Oh, Pak Deden juga ada di luar ya yang telah membantu. Pak Edi penemu Jakaba. Penemu apa? Oh, Pak Edi penemu Jakaba katanya. Terima kasih Pak Edi. Sebentar, untuk yang 12 orang, mohon yang pakai seragam, jangan dulu. Oh iya. Iya. Panen ya. Terima kasih juga Pak namanya teh. Pak Resta. Pak Resta ya. Pak Resta terima kasih. Selaku Humas yang akan mendokumentasikan kegiatan ini. Mohon perhatian, halo. Mohon perhatian yang di rumah maupun yang di studio. Sebelum kegiatan ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, walaupun ini yang di rumah, walaupun ini ditutup, tapi jika kalian ingin melihat proses panen, Zoom ini tetap ada. Ya, sip. Yang di rumah tetap stay tune. Di ini ya. Mengikuti panen raya di greenhouse. Ya, di greenhouse ya. Sebelum kegiatan ditutup, berdoa dipersilakan. Tidak ada selesai dalam kata berdoa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada aplaus semuanya. Waalaikumsalam. Oke, untuk di studio sudah berakhir dan yang di rumah bagi yang ingin melihat proses panen, Zoom tetap berlangsung. Kalaupun Anda mau long out silakan. Kalau ingin melihat proses panen di greenhouse yang ada di sekolah bisa tetap di Zoom ini, karena Zoom ini akan tetap merekam pada saat proses panen juga. Asik Ya, sayurannya. tetap merekam. Oke, sambil review saja. Ini tadi digunakan oleh Pangkos. Ini bisa dibeli online juga, tapi hati-hati jangan membeli ini sembarangan ya. Nanti akan dibahas di cerita sama Loka ini. Ya, saya pakai ini untuk membuat akuarium. Dan ini hidroponiknya. Oke, Anda beruntung bisa mempelajari hidroponik dari sekarang. Panen. Panen ini. Kaitan panen. Panen hidroponik perlu pakai seragam karena itu seragam. Pakai seragam panen. Panen jelas ya. Seragam begitu. Ya, silakan bagi Anda yang mau long out dari Zoom ini silakan, tapi kalau ingin melihat proses panen bagaimana caranya, bisa masih diikutin Zoom ini ya. Kalau ingin lihat. Nah, ini bentuk dari rock wall yang mungkin tadi kurang jelas dijelaskan. Rock wall ini bisa dibeli online. Pangkos menerima pembelian ini ya? Boleh, Pak. Oh, jadi jangan jauh-jauh. Bisa juga Anda menghubungi Pangkos sendiri untuk pemberian rock wall ini ya. Nah, saya juga itu punya sebetulnya. Tapi karena rumah saya dibangun itu ada hambatan. Nah, ini rock wall-nya. Dan ini bibit ya. Bisa dibeli di toko pertanian atau via narasumber kita bisa. Oke. Ini kita sambil menunggu dulu ya persiapan untuk panen raya. Yang ingin melihat proses panen tetap di Zoom ini. Ya, paling kita durasi sampai 30 menit lagi. Dan bagi yang cukup saja hanya untuk mempelajari prosesnya saja, itu silakan long out.
proses dari penyemaian dan cara-cara itu silakan nongkot kalau merasa cukup. Tapi kalau mau ingin melihat masalah panen itu bisa mengikuti, ya. Dan ini dibahas lagi nih sambil menunggu saja, Pak Yani lihat ya, mau bicara aja. Ini bekas dispenser sebetulnya ya mirip-mirip dispenser lah. Nah. Iya kan bareng? Nah ini ikut ke sana enggak? Oh tidak. Ayo. Nah oke. Oke sekarang kita lihat ke proses pemanenan. Ayo cepat. Oke kita akan langsung ke proses pemanenan. Pemanenan dari kebunan ini bagi kalian yang online ingin lingkungan sekolah kita itu sangat hijau sekali ya, sangat hijau menghijau ya. Dan kenapa sih si admin itu banyak sekali kuotanya gitu ya? Karena admin itu mempaketkan kuota, jadi tidak pernah habis gitu kan. Itu cara irit untuk tetap belajar, oke? Nah ini sama. Nah sekolah kita itu hijau ya. Mari kita hijaukan sekolah ini untuk lebih hijau lagi. Nah, jadi di sini ada fauna juga, ikan-ikan, dan akan kita lengkapi dengan hidroponik. Ya walaupun kita sudah punya, nah makanya kelas 10 kurikulum penggerak ini kita akan memproses sekolah untuk lebih hijau dan sehat sesuai dengan dari moto Semansa Ciranjang itu bijak itu ya, berkarakter, inovatif, jujur, agamis, kreatif dan sehat ya. Tuh. Karena sekolah ini, Anda beruntung bersekolah di SMA Negeri 1 Ciranjang yang terkenal dengan kehijauan dan keasriannya. Apalagi sekarang dari kurikulum sekarang, kurikulum penggerak ini, kita akan lebih menghijaukan. Ya, masih ada 33 orang yang mengikuti, menurut saya mungkin. Nah, sekarang kita lihat kebun kita, ya, kebun Anda semua sebetulnya ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang. Lihat, sangat hijau sekali ini sekolah. Oke, sangat hijau. Dan sayang kalau ini kita tidak menghijaukan lebih hijau lagi. Nah itu bisa dipakai nanti ke depannya ya untuk hidroponik gitu ya. Oke. Udah dulu tuh gandeng itu. Oke dah, inilah kebun dari SMA Negeri 1 Ciranjang ya. Ini masih dikunci ya. Nah ini Pak Coy, tahun hidroponik skala besar. Bukan berarti Anda punya seperti ini, tapi ya sekarang sebagai masa pembelajaran dulu. Oke. Nah, kita akan panen, karena ini sudah panen. Dan inilah yang sudah siap memanen. Nah, tapi ini tidak seimbang ya. Jumlah pemanen terlalu banyak. Oke. Nah, kalau ini, rumah ini, bisa kalian buat sebetulnya ya. Oke. Dan ini ada Pak JM. Nah, tadi ketika Bapak katakan bahwa sekolah kita akan lebih hijau lagi dengan hidroponik, betul nggak? Siap panen. Siap panen. Oke. Ya, ini sementara ada perdebatan dulu guru-guru Anda masalah kunci. Oke, nah ini. Kita coba lihat ke dalam nih, lebih dalam lagi ya. Lebih dalam coba. Ini udah panen nih ya. Siapa di antara Anda yang belum pernah merasakan pakcoy? Sering. Nah ya, Kalau berarti Anda percuma penggemar Blackpink atau BTS karena ini makanan Korea.
Betul nggak? Nah, kalau saya kan kebetulan penggemar dari Rose Blackpink. Nah, itu Rose. Ini Blackpink, pas. Blackpink pas. Nah, oke kita ini aja. Siapa teman-teman Anda yang di rumah? Halo. Kelas berapa itu? Depa teh, Depa? Depa ya. Depa. Nih, mungkin teman Depa masih menonton. Nah, nanti kalau ada yang kurang mengerti tanya ke Depa ya. Tanya ke Depa. Kamu teh? Iqbal Pak dari kelas 10 12. Oke, ini Iqbal 2022 ya, bukan Iqbal 2000. Ya 90 ya, bukan. Oh, ini siapa ini? Oh, ini Claudia. Ya, ini Claudia ini jalur prestasi bisa nyanyi, kamu saya tahu. Kalau ini? Dan ini guru-guru Anda kita perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal. Ini guru Anda, Bu Pindi, yang juga punya perusahaan kebab, ya, Bu Pindi. Ini Bu Hanida juga, ini dia memiliki ya pengusaha capcay. Dan ini Bu Runi, ini kelapa sawit, kurang. Mau minyak goreng ke sini. Jadi nggak punya minyak ke Runi ya? Iya itu Bu Runi. Dan ini Ustazah kita, ini pengganti Mama Dede. Nah, Assalamualaikum Bu. Dan ini kalau Anda belum tidak tahu ini siapa, Anda tidak tahu Bu Ida, ini ada senior dari admin sendiri itu. Anda itu berarti, aduh sangat kacau kalau nggak tahu Bu Ida ya, ini the legend. Dan ini Bu Julia ya, guru TIK kita. Pengusaha sate. Pengusaha sate dan ini yang belum Tanah liat. yang pengusaha tanah liat juga. Tanah liat, ya. Ini yang kalau Anda tahu ini Paresta ngajar kelas 10 enggak? Oh tidak, mungkin Anda kelas 10 enggak tahu Paresta. Ini Paresta Cahaya Nugraha. Ya. Ini Produsen ya konsumen kebab. sama seperti saya, sang macan. Ayo mah produsen. Dan ini terakhir, ini Pak Deden, ya. Ini Usaha burung manuk. usaha burung manuk. Burung walet. Juga kurikulum sekolah sama seperti Ranjang. Dan beliau lebih suka permainan. Ini jangan ditiru. Malum ini jebakan Rambo. Ya ini Pak Deden, ini banyak koleksi burungnya. Silakan nanti kalian kalau mau belajar burung. Sambil menunggu, saya Bapak juga tidak bisa masuk ke sini. Nah ini Pak Choi. Nah, Pak Choi ini, oke ada chat juga nih. Siapa yang ngechat? Saya nggak bisa. Ini malu di handphone, saya nggak bisa. Oke di sini ada chat yang nanya juga untuk satu wadah bisa ditanami berapa? Ya sebetulnya karena ahlinya tidak ada, maka saya jawab saja. Intinya jangan terlalu herin, begitu sih, ya. Jangan terlalu sempit gitu, intinya. Karena nanti akan silih sedot. Dan ya satu lagi, kalau bisa, yang lebih enak itu ada sirkulasi. Ya. Jadi menggunakan pompa juga lebih enak. Tuh. Maksud sirkulasi itu airnya mengalir gitu. Oke. Ya, oke. Sekarang sudah ada Oke, sudah dibuka. Oke, Andalah orang pertama yang memasuki dari kamera. Inilah Pak Choi yang siap panen. Kalau dia bisa di WA nggak anak-anak? Ya, inilah. Ini ada dua ya, ada beda ya. Nah, ini yang pakai sirkulasi ini. Ini pakai sirkulasi, kenapa? Karena ini air mengalir ya. Tuh. Ya. Ini juga sama sebetulnya pakai sirkulasi, tapi bisa tidak pakai sirkulasi gitu. Tapi sebetulnya ini pakai sirkulasi, cuman ini beda.
beda apa ya namanya medianya aja, beda medianya. Ini kan kotak sama seperti yang tadi versi kecilnya itu yang versi kecilnya itu yang stereofoam. Nah, kalau ini kan dari talang air ya. Tapi airnya mengalir tuh. Jadi sirkulasinya tetap berjalan. Sirkulasinya menggunakan mesin apa? Menggunakan mesin akuarium yang mungkin tadi kurang dibahas ya. Menggunakan mesin akuarium. Gitu. Kebetulan admin juga kan sebagai penggemar ikan hias juga menggunakan mesin akuarium. Dan saya juga tertarik dengan seperti ini. Anda juga harus tertarik. Gitu. Nah ini lihat Pak Coy nih. Bagi yang mau lihat Pak Coy gimana? Nih. Dan Pak Coy-nya susah dicabut ternyata. Kenapa susah dicabut? Kegiatan hari ini. Oh, Siswa, karena akarnya menjadi. Bukan air bawahnya. Mana siswa? Nah Siswa ini. dulu. Bapak memotong dokumen. Tuh, Nah ini panennya nih. Ya. Sok, putar kali itu yang bagus. Tapi ini jeleknya ya. Anda akan